Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena saya tidak tahu kalian melihatnya jam berapa, maka saya menyebutkan semuanya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Mukaroma dengan NIM 811422146. Saya adalah mahasiswa UNES Fakultas Hukum. Mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Moh Imam Kustomi SH.MH. Izinkan saya memaparkan materi tentang penggunaan teknologi dalam proses peradilan dan dampaknya terhadap akses keadilan. Let's start watching. Baik, perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Di Indonesia, akses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi landasan utama. Tapi, apakah penggunaan teknologi benar-benar bisa meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat? Mari kita bahas lebih lanjut. Proses peradilan tradisional di Indonesia sering menghadapi tantangan seperti lambatnya penanganan perkara, sulitnya akses masyarakat, dan biaya yang tinggi. Namun, dengan teknologi seperti e-court dan e-litigation, Mahkamah Agung berupaya menjawab tantangan ini. Salah satu terobosan penting adalah digitalisasi layanan peradilan yang dimulai sebelum pandemi COVID-19 dan dipercepat selama masa darurat kesehatan ini. Manfaat teknologi dalam peradilan. Teknologi membawa banyak manfaat dalam sistem peradilan, antara lain yang pertama, efisiensi proses administrasi perkara yang sebelumnya manual kini bisa dilakukan secara elektronik seperti melalui e-court. Yang kedua, penghematan biaya. Dengan penghematan biaya, teknologi meminimalkan kebutuhan perjalanan fisik ke pengadilan. Yang ketiga, akses yang lebih mudah. Dengan telekonferensi, masyarakat dari daerah terpencil bisa berpartisipasi dalam proses hukum. Nah, menurut Mahkamah Agung, digitalisasi juga mendukung pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Tantangan yang dihadapi. Nah, tentu saja penggunaan teknologi juga menghadapi tantangan. Misalnya, 1. Masalah infrastruktur. Kedua, masalah kesenjangan digital. Ketiga, persoalan hukum. Nah, masalah infrastruktur, tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Nah, kesenjangan digital, tidak semua pihak terlibat, termasuk masyarakat dan hakim, memahami teknologi ini. Ketiga, persoalan hukum. KUHP belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan telekonferensi, khususnya dalam perkara pidana. Akibatnya apa? Akibatnya ada keraguan terhadap keabsahan pembuktian digital dalam sidang, serta kesulitan menangkap emosi terdakwa melalui layar. Nah, terdapat kesimpulan dan solusi. Dengan berbagai manfaat, tantangannya, penggunaan teknologi dalam peradilan tetap menjadi langkah yang penting. Untuk mengoptimalisasi potensi ini perlu ada. Yang pertama, pengaturan hukum yang jelas. Kedua, penguatan infrastruktur. Ketiga, transparansi publik. Nah, pengaturan hukum yang jelas, misalnya revisi KUHP untuk mendukung persidangan daring. Yang kedua, penguatan infrastruktur, akses internet, dan pelatihan teknologi untuk hakim serta staf pengadilan. 3. Transparansi publik, membuka akses persidangan daring bagi masyarakat luas. Jadi, masyarakat bisa mengetahui antara transparan public.
Dengan langkah ini, harapannya teknologi dapat benar-benar mempercepat dan mempermudah akses keadilan di Indonesia. Baik, yang terakhir, transformasi digital di peradilan bukan sekedar respons terhadap pandemi, melainkan juga bentuk modernisasi menuju sistem hukum yang lebih eksklusif, inklusif. Mari kita dukung langkah ini demi keadilan yang lebih baik untuk semua masyarakat dan sekitarnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, salah perkataan, salah apapun itu, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.